Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Martamete, NIM 10120210251, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas E semester 5. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem sosial, landasan sosial yang berhubungan dengan pendidikan. Menurut pemahaman saya, sistem sosial secara umum dapat diartikan sebagai sistem yang terdiri dari sekumpul tindakan yang terbentuk dari berbagai interaksi sosial antara satu individu dengan individu lain, namun di mana akan selalu bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sistem sosial dapat terbentuk dengan sendirinya, yaitu karena adanya suatu penilaian yang telah menjadikan sebuah kesepakatan di antara kelompok masyarakat. Namun penilaian secara umum ini biasanya memiliki standar-standar tertentu, dapat disebutkan juga dengan moral sosial. Namun pengertian sosial itu juga banyak ditemukan para ahli, yang diantaranya adalah ini Trons. Menurut pendapatnya dia, sistem sosial itu dapat didefinisi sebagai proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat di antara para pelaku sosial. Interaksi sosial yang terjadi di antara pelaku sosial ini tentunya akan melibatkan sebuah struktur relasi yang menurut Stolz-Friends disebut sebuah sistem. Dengan adanya pendapatnya dia dari Stolz-Friends itu banyak yang mengambil kesimpulan bahwa didapatkan hasil pemikiran Stolz-Friends, yaitu sistem sosial itu juga terdiri dari sebuah kolektivitas yang berperan. Oleh karena itu, interaksi yang terjadi antara satu individu dengan yang lain, menurut Stolz-Friends, akan mampu melahirkan sebuah sistem sosial. Namun sebagai salah satu contoh, contohnya adalah sistem sosial yang di dalam penjara, di mana individu-individu yang akan ada di dalam lebih dari satu orang yang tentunya melibatkan interaksi di dalamnya. Dalam bentuk sistem sosial juga ada banyak sekali bentuk yang dari sistem sosial itu dalam kehidupan masyarakat. Contohnya bentuk sistem sosial yang pertama adalah gotong royong. Menurut saya itu gotong royong ini merupakan sebuah kegiatan untuk membentuk dari sistem sosial itu yang dilakukan oleh sekelompok secara bersama-sama, sehingga hal yang dikerjakan menjadi lebih lancar. Sekelompok antara lancar dan mudah juga dan meringankan ini kerjasama. Ada banyak contoh dari kegiatan gotong royong, di antaranya membangunkan fasilitas yang umum atau kegiatan membersihkan lingkungan setempat. Bentuk dari contohnya bentuk sosial itu tentunya akan menghubungkan sekelompok atau individu sejumlah masyarakat menjadi erat dan dekat, sehingga
sehingga akan tercipta sebuah lingkungan sosial itu berharmonis, di mana satu sama lain itu saling membantu. Yang kedua itu kerjasama. Kerjasama merupakan sebuah saran antara warga untuk mendapatkan kegiatan secara bersama-sama, sehingga akan menciptakan rasa kenyamanan untuk melaksanakan sebuah proses kegiatan untuk kepentingan umum. Namun kerja bakti ini juga biasanya akan timbul karena adanya investasi dari masyarakat atau sekelompok orang yang masyarakat yang ada dalam pemerintah atasan. Yang kedua itu landasan sosial berhubungan budaya dan dalam pendidikan. Aspek sosial dapat membentuk sangat peran pendidikan, begitu dengan aspek budaya. Dapat dikatakan tidak ada pendidikan tidak masuki unsur budaya. Namun sosiologi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi manusia, baik itu individu kelompok dengan persekolahan, sehingga terjalin kerjasama yang disinergi dan keseimbangan manusia dengan pendidikan. Satu ada beberapa sistem landasan sosial yang berkaitan dengan budaya dan pendidikan. Yang pertama itu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan